Baik, teman-teman, teman-teman, mari kita membahas soal ini. Sebuah balok kayu 10 kilogram diletakkan di atas permukaan bidang miring 20 derajat. Bagian bawah balok dan permukaan bidang miring dipisahkan oli SAE 30 bersuhu 60 derajat Celcius. Tebal oli 0,1 mm, ya, artinya antara balok dan permukaan bidang miring dipisahkan oli SAE 30 setebal 0,1 mm. Tugasnya adalah hitung kecepatan balok meluncur di atas permukaan bidang miring jika permukaan kontak antara bagian bawah balok dan permukaan bidang miring seluas 0,1 meter persegi. Nah, ini yang harus dipahami adalah yang pertama, konstruksi dari bukan konstruksi ya, gambar seperti ini ya. Jadi ini bidang miring itu adalah 20 derajat Celcius, kemudian di sini ada balok ya, ini 10 kilogram, kemudian antara bidang miring dengan balok ini dipisahkan oleh oli setebal 0,1 mm. Ya, jadi yang harus kita pahami adalah ketika balok ini ditempatkan di atas bidang miring, maka balok ini akan meluncur ke sana ya dengan kecepatan V. Nah, gerak balok ini ya, balok ini bergerak itu karena berat dari balok. Ya, jadi di sana ada gaya, saya beri warna merah ya. Nah, di sana ada gaya F. Nah, tetapi gaya F itu nanti ditahan oleh gaya geser. Ya, gaya geser yang melawan ke sana, ke sini, di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini gaya gesernya. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang mari kita selesaikan eh, soal ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menginventarisir apa saja yang sudah diketahui. Ya, diketahui. Yang pertama, massa sama dengan 20, eh, 20 ya, 10 kilogram. 10 kilogram. Ya. Kemudian bidang miringnya alfa sama dengan 20 derajat. Ya. Ketebalan oli, ini delta, sama dengan 0,1 mm. Ya. SAE 30 pada 60 derajat Celcius. Betul. Dan ada lagi, yaitu luas permukaan bidang kontak ya, 0
1 meter persegi. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan dari balok tersebut meluncur ke bawah, ya. Sekarang kita buat solusinya. Ya. Ya. Kita membuat diagram benda bebas dulu. Diagram benda bebas. Oke, ya, diagram benda bebasnya. Sudutnya ini, ya, alfa sama dengan 20. Ya. Ini ada massa. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada balok ini, kita buat ininya dulu ya, buat referensinya. Y, ini X. Perhatikan ya, ini referensinya ya, sesuai dengan balok ini. Ya. Balok ini itu bergerak ke sana dengan kecepatan V. Kemudian balok ini punya berat sebesar Fg, di mana Fg itu sama dengan mg, ya. Ini berat. Nah, gaya yang membuat balok ini meluncur ke sana, ke arah V ini, ke arah V, itu kita ini ya, ini adalah Fx ya. Oke. Nah, gaya Fx ini yang membuat benda ini meluncur itu ditahan oleh gaya geser ke sana. Gaya gesernya seperti kita sudah tahu itu sebesar tau kali A. Ya. Oke. Ini tadi solusi ya. Ini lupa ditulis di sini. Nah, ini solusi. Oke. Nah, berikutnya akan kita hitung. Ya, kita berdasarkan diagram benda bebas ini, ya, kalau benda ini meluncur dengan kecepatan yang konstan, maka percepatannya 0. Di mana ini A sama dengan 0. Ya, sehingga gaya-gayanya semua, resultan gayanya itu 0. Nah, karena resultan gaya 0, kita membuat persamaan Fx, gitu ya. Sigma Fx-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi ini sama dengan 0 itu maksudnya adalah Fx dikurangi
kali A gitu ya sama dengan 0. Tuh. Nah, dari sini kita membuat persamaan lagi. Bahwa kita sudah tahu bahwa fx itu adalah fg sinus 20 derajat ya dikurangi sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa fg itu sama dengan mg itu sinus 20 derajat dikurangi sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya dari sini kita akan menghitung bahwa tau ini itu sama dengan P dibagi delta. Ya. Dari mana ini? Kita melihatnya dari, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, kita masih ingat jika sebuah plat ya gitu benda di atas ini misalnya diberi wida ya, dengan kekentalan mu, ketika dia digerakkan ke sebelah kanan dengan kecepatan v, maka profil kecepatannya seperti ini. Ya, yang paling atas itu v, kan seperti ini. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian kita buat referensi juga sana y, ke sana ini x. Ya, profil kecepatannya seperti ini. Nah, di sebelah sini itu P ini 0 kecepatannya. Ya. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa tau itu sama dengan du per dy, gitu ya. Jadi u itu ini adalah perubahan dari kecepatan-kecepatan ini ya, du. Nah, sekarang kita lihat di sini. Eh, di sebelah sini yang kita hitung adalah di daerah di sebelah sini ya. Nah, yang warna biru ini sehingga kalau di sini itu berada di sebelah sini. Artinya DU itu adalah B. Ya, DU-nya B. Kemudian DJ-nya karena ini di sebelah sini, maka ini sama dengan delta. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan mu? Nah, ini ya persamaannya. Ya. Nah, mu ini itu adalah viskositas ya.
Dari mana diperoleh? Dari tabel atau kurva ya viskositas ini dari tabel atau kurva SAE 30 ya. Nah, setelah dicari itu ketemunya berapa? Ketemunya adalah mu itu sama dengan 0,38 Newton second per meter. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya persamaan itu. Kita pakai warna hijau. Nah, kita masukkan ke sini. Nanti ini, ini kita masukkan ke sini ya. Jadi persamaannya berubah menjadi M kali G sinus 20 derajat sama dengan P per delta kali mu ya. Nah, dari sini P itu sama dengan delta ya, P itu sama dengan delta kali M kali massa kali percepatan gravitasi sinus 20 derajat dibagi ini kali A ya, dibagi mu kali A. Ini ingat ya, karena yang ini kenapa dikali A? Karena ini adalah tau ya. Nah, ini sekarang kita tinggal menghitung. P sama dengan, kita masukkan, delta itu 0,1 meter. Ingat ya, karena tadi 0,1 milimeter harus dikonversi menjadi meter supaya satuannya setara. Kemudian massa 10 kilogram. Kemudian percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat ya, dikalikan sinus 20 derajat ya. Oke. Dan dibagi mu-nya tadi adalah 3 0,38 Newton sekon per meter
Ini saya ulang ya. Mu-nya itu adalah 0,38 Newton sekon per meter kali luas permukaan kontaknya 0,1 meter kuadrat. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan luas permukaan kontak? Nah, itu gini, yang namanya luas permukaan kontak itu eh, ya tadi kan kita punya gambaran begini. Kalau ini sebuah plat, jadi terus ini ditaruh ya, ini ditaruh di atas permukaan minyak gitu ya, minyak. Nah, taruh di atas permukaan minyak. Nah, kontak antara benda ini dengan oli, jadi di bawah ini, ya, yang di bawah ini, itulah yang disebut dengan permukaan kontak NA. Situ. Nah, ini setelah dihitung, ketemunya adalah 0,883 meter per sekon. Jadi V ini kecepatannya V sama dengan 0,883 meter per sekon. Ya, ya demikian. Semoga bermanfaat.